Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Kimia Organik 2 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap akan melanjutkan perkuliahan daring pada sesi ketiga dengan senyawa sulfonamida dan garam diazonium. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang pengertian, tata nama, pembuatan, dan reaksi dari senyawa sulfonamida dan garam diazonium. Berikut adalah struktur kimia. Senyawa sulfonamida dapat disebut juga sebagai sulfanilamida. Dapat dilihat pada slide salah satu contoh senyawa golongan sulfonamida yaitu para amino benzen sulfonamida. Banyak senyawa golongan sulfonamida dimanfaatkan untuk obat-obatan ya golongan sulfa ini, dan senyawa ini termasuk bersifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Pembuatan senyawa sulfonamida dapat dilakukan dari asam sulfanilat menggunakan asetil klorida untuk melindungi gugus aminnya. Selanjutnya dilakukan klorinasi untuk menggantikan gugus hidroksil agar lebih aktif. Kemudian direaksikan dengan senyawa alkil amin dan terakhir dilakukan deproteksi gugus asetil sehingga diperoleh senyawa targetnya. Senyawa sulfonamida dapat juga disintesis dari bahan baku anilin. Anilin direaksikan dengan asetat anhidrida menjadi asetanilida. Selanjutnya direaksikan dengan asam klorosulfonat untuk menjadi para asetamido benzen sulfonil klorida. Untuk mendapatkan senyawa sulfonamida, proses substitusi dilakukan dengan menggunakan reaksi amonia, sedangkan untuk memperoleh sulfanilamida tersubstitusi dapat dilakukan dengan mereaksikannya dengan senyawa amin primer untuk menggantikan gugus klorida. Berikut merupakan contoh-contoh senyawa sulfonamida yang digunakan sebagai antibakteri, antara lain sulfatiazol, suksinoil sulfatiazol, sulfamerazin, sulfaguanidin, sulfasomidin, dan sulfadimetoksi. Selanjutnya, garam diazonium. Garam diazonium memiliki struktur resonansi yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Pasangan anion dari garam diazonium meliputi Cl-, Br-, HSO4-, NO2-, BF4-, dan ClO4-. Garam diazonium dapat dibuat dengan cara amin aromatis dilarutkan atau disuspensikan di dalam asam mineral dingin dan ditambah natrium nitrit. Garam diazonium ini akan bereaksi dengan nukleofilik. Nukleofilik tersebut akan menggantikan gugus azida dan menghasilkan gas N2. Reaksi ini dapat diaplikasikan untuk pembuatan berbagai senyawa aromatis tersubstitusi. Reaksi yang terjadi pada garam diazonium bisa meliputi replacement atau penggantian. Pada reaksi ini, N akan hilang sebagai gas N2 dan gugus atau atom lain akan menggantikannya. Yang kedua adalah coupling atau penggabungan. Atom N tetap ada pada produknya. Pada slide dapat dilihat reaksi replacement nitrogen pada garam diazonium dengan Cl, Br, Cn yang menghasilkan gas N2. Berikut merupakan contoh tambahan reaksi replacement pada garam diazonium. Berikut mekanisme reaksinya.
Berikut merupakan contoh reaksi replacement pada garam diazonium dengan kalium iodida. Berikut merupakan contoh reaksi replacement pada garam diazonium menggunakan asam fluoroborat menghasilkan hasil samping boron trifluorida dan gas N2. Berikut merupakan reaksi replacement pada garam diazonium dengan ion hidroksi. Dapat dilihat pada slide, perubahan gugus azida menjadi hidroksi membutuhkan panas disertai dengan pelepasan N2. Selanjutnya, reaksi replacement garam diazonium dengan hidrogen melibatkan pemindahan amonia atau NO2 dari cincin benzen. Dapat dilihat pada slide, asam hipofosfor berperan sebagai reduktor pada reaksi sehingga menghasilkan senyawa aromatis. Pada slide ini dapat dilihat proses pengubahan senyawa aromatis untuk mendapatkan senyawa aromatis tersubstitusi melalui jalur pembentukan garam diazonium. Kita dapat melihat fungsi garam diazonium sebagai salah satu jalur untuk sintesis aromatik tersubstitusi. Reaksi garam diazonium selanjutnya yaitu coupling atau penggabungan. Reaksi ini merupakan sintesis senyawa azo. Cincin akan digabungkan oleh gugus azo yaitu N rangkap 2N. Dapat dilihat pada slide, ini merupakan reaksi coupling dari garam diazonium dengan gugus pelepas elektron yang sangat kuat. Reaksi coupling diazonium merupakan reaksi substitusi elektrofilik aromatis. Ion diazonium bersifat elektrofil akan bereaksi dengan cincin fenol atau aril amin yang kaya akan elektron. Biasanya terjadi pada posisi para. Senyawa azo berfungsi sebagai zat pewarna. Senyawa azo memiliki elektron V terkonjugasi yang dapat mengabsorpsi spektrum elektromagnetik pada daerah visible yaitu 400 sampai 800 nanometer. Pada slide terlihat contoh pembentukan senyawa azo dari garam diazonium. Contohnya adalah senyawa paradimetil aminoazobenzena yang biasa digunakan sebagai pewarna margarin. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi, pembuatan serta reaksi dari senyawa sulfonamida dan garam diazonium. Demikianlah perkuliahan kali ini, kita telah mempelajari materi tentang senyawa sulfonamida dan garam diazonium. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ketiga ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.